Ya, saya lihat eh, layarnya dulu ya. Apakah sudah terlihat? Terlihat ya. Oke. Nah, selamat selamat sore menjelang malam Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk kesempatan saya boleh sekali lagi memberitakan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Ini tahun ketiga ya, Ci ya. Ya, terima kasih untuk kesempatannya ya. Tadi eh, Ci Eli tadi juga eh, ngomong eh, kongsi sinian ya gitu ya. Masih ingat berarti ya. Oke. Nah, izinkan saya kesempatan ini mengucapkan eh, kongsi sinian, sinian kuile, sinian mung en gitu. Dalam suasana Imlek ini banyak orang tadi seperti yang dikatakan mengucapkan kongsi facai gitu ya. Nah, itu sebenarnya adalah doa juga supaya sukses, supaya makmur. Tidak salah bersyukur jika Tuhan memberi rezeki. Namun bagi kita orang percaya yang lebih utama itu bukan facainya gitu ya, bukan bukan dan sekedar sukses atau kelimpahan materi, tapi bagi kita orang yang percaya, Sinyan Kuile, Sinyan Mong'en itu lebih penting. Sinyan Kuile itu artinya semoga di tahun yang baru ini kita semua mengalami sukacita, ya. Sinyan Mong'en artinya semoga di tahun yang baru ini kita dilimpahi kasih karunia Tuhan ya, dilimpahi anugerah Tuhan. Karena bagi kita orang Kristen, yang seperti tahun lalu sudah saya sampaikan, berkat itu tidak selalu identik dengan kesuksesan, uang, atau kekayaan. Bagi kita, berkat terbesar bukanlah apa yang kita miliki atau yang kita dapatkan, melainkan siapa yang menyertai kita, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini temanya adalah iman dan Imlek, ya. Iman dan Imlek. Firman Tuhan saya ambil dari Kisah Rasul 17 ayat 22 sampai 31. Kisah Rasul 17 ayat 22 sampai 31. Saya sudah menyediakan slide-nya ya. Kita baca bersama-sama di tempat masing-masing ya. Kisah Rasul 17 ayat 22 sampai 31. Demikianlah firman Tuhan. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, 'Kepada Allah yang tidak dikenal.' Nah, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Itulah yang kuberitakan kepadamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap tahun ketika kita merayakan tahun baru Imlek tuh, saya menemukan ada satu hal yang biasanya selalu menjadi topik hangat, selalu dibahas gitu ya, yaitu bagaimana pandangan iman Kristen mengenai perayaan Imlek ya. Biasanya tuh selalu seputar hal itu. Bagaimana pandangan iman Kristen
mengenai perayaan Imlek. Nah, biasanya pertanyaannya adalah apakah perayaan Imlek itu sesuai dengan iman Kristen? Apakah kita sebagai orang Kristen itu boleh nggak merayakan tahun baru Imlek? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu biasanya selalu keluar menjelang perayaan tahun baru Imlek. Nah, Bapak Ibu, kenapa topik ini selalu muncul dan menjadi pembahasan? Hal ini jadi topik hangat, selalu jadi pembahasan. Menurut saya adalah karena berawal dari sebuah mitos atau pemikiran yang keliru, ya. Saya ulangi ya. Topik ini selalu muncul menjelang Imlek. Kenapa? Karena berawal dari sebuah mitos atau pemikiran yang keliru. Mitos atau pemikiran yang keliru itu apa? Yaitu gini, kalau kamu memilih Yesus, itu berarti kamu meninggalkan leluhur, gitu ya. Nah, kalau kamu masuk Kristen, berarti kamu itu membuang akar budaya kamu, gitu. Kalau kamu ikut Kristus, itu artinya kamu tuh jadi orang Barat, gitu ya. Jadi mitos-mitos atau pemikiran yang keliru seperti itu, Bapak Ibu, yang muncul, yang mendasari sehingga selalu ada pertanyaan, boleh nggak ya kita merayakan Imlek, sesuai nggak ya dengan iman Kristen, gitu. Nah, Bapak Ibu, pemikiran ini mungkin tidak selalu dikatakan terus terang gitu ya. Kadang ia hanya berupa kalimat-kalimat sederhana yang mungkin kita dengar dari sejak kecil. Jangan jadi orang yang lupa asal-usul gitu ya. Jangan sampai karena agama kamu melupakan nenek moyangmu, kongcomu gitu ya. Melupakan orang tuamu, kakek nenekmu gitu ya. Atau mungkin itu berupa pertanyaan, nanti kalau sudah jadi orang Kristen, kamu nggak sembahyang lagi ya gitu ya. Kamu nggak takut kualat gitu ya. Atau mungkin berupa kalimat-kalimat yang lebih tajam lagi gitu. Kalau kamu nggak ikut tradisi, nanti keluarga kita kena sial loh gitu ya. Nah, kita ini orang Tionghoa. Masa kita nggak pegang tradisi atau adat istiadat? Nah, Bapak Ibu, kalimat-kalimat itu mungkin diucapkan dengan nada lembut gitu ya. Kadang dengan nada bercanda. Tapi kadang juga dengan nada kecewa gitu ya. Nada yang tajam ya. Nah, Bapak Ibu, saya juga dalam pelayanan saya menemukan ada banyak anak-anak muda Kristen yang diam-diam bergumul setiap kali Imlek datang gitu ya. Imlek tiba gitu. Anak-anak tersebut mengasihi Tuhan, mereka ingin hidup setia kepada Kristus, tetapi mereka itu juga sangat mengasihi orang tuanya. Mungkin berasal dari latar belakang Chinese gitu ya. Nah, dia tidak mau dianggap sebagai anak yang durhaka, nggak mau dicap nggak tahu adat gitu. Tapi ada juga orang tua Kristen yang mungkin hatinya tuh jadi kayak dilema gitu ya. Satu sisi ia sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi di sisi yang lain ia takut hubungannya dengan keluarga besarnya gitu ya. Keluarga besarnya yang Chinese itu mungkin masih banyak yang belum percaya Tuhan. Nah, ia takut dianggap mengkhianati warisan leluhur. Ada yang mungkin bertanya dalam hati, apakah saya harus memilih antara keluarga dan Tuhan gitu. Apakah saya harus memilih antara identitas Tionghoa dan iman Kristen? Apakah dengan menjadi orang Kristen itu berarti saya kurang Tionghoa gitu ya? Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang seringkali jadi ganjalan di hati kita. Seolah-olah kita dipaksa untuk memilih leluhur atau juru selamat kita. Seolah-olah kita tidak mungkin memegang Alkitab atau memegang salib ya tanpa melepaskan budaya. Seolah-olah salib dan lampion itu nggak bisa berdiri dalam ruang yang sama. Nah, karena itulah topik itu selalu muncul setiap tahun gitu ya. Bukan karena kita tidak tahu jawabannya, tapi karena pergumulannya itu nyata, Bapak Ibu ya. Kita menghadapi pergumulan itu gitu dan seringkali juga menyangkut atau meliputi emosi juga gitu ya. Nah, berhubungan dengan emosi kita. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, benarkah mengikuti Kristus itu berarti membuang leluhur? Ya, saya ulangi ya. Tapi yang menjadi pertanyaannya sekarang itu adalah, benar nggak mengikuti Kristus itu berarti membuang leluhur? Benarkah iman Kristen itu adalah agama asing, ya, yang membuat kita kehilangan akar budaya kita? Ataukah sebenarnya mungkin ada sesuatu yang keliru dalam cara kita memahami Injil dan budaya kita? Nah, hari ini melalui firman Tuhan yang kita baca tadi, kita akan melihat
akar permasalahan yang sebenarnya. Kita akan belajar bersama apa kata firman Tuhan tentang hal ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, ada mitos bahwa agama Kristen itu adalah agama Barat. Padahal Bapak Ibu, ya, poin pertama, Allah itu bukan milik satu budaya, ya. Allah itu bukan milik satu budaya. Kenapa saya katakan begitu, ya? Nah, firman Tuhan yang kita baca tadi berkata, Allah itu yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi, ya. Nah, Paulus berkata, Allah yang menjadikan bumi dan segala isinya. Ia adalah Allah atau Tuhan atas langit dan bumi. Bapak Ibu, kalimat ini sebenarnya sederhana, tetapi maknanya sangat radikal, Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu, jika Allah adalah pencipta langit dan bumi, ya, perhatikan. Jika Allah adalah pencipta langit dan bumi, artinya sebelum ada timur dan barat, sebelum ada Tiongkok, sebelum ada Eropa, sebelum ada wilayah timur, wilayah barat, sebelum ada dinasti, sebelum ada kerajaan, Allah sudah ada. Ya. Jadi kalimat Allah yang menjadikan bumi dan segala isinya, ia adalah Tuhan atas langit dan bumi, itu artinya sebelum dunia ada, sebelum ada timur dan barat, sebelum ada Tiongkok, sebelum ada Eropa, sebelum ada dinasti, sebelum ada kerajaan, Allah sudah ada. Bapak Ibu, itu artinya Allah itu tidak mungkin menjadi milik satu budaya saja. Ya, saya ulangi. Allah tidak mungkin menjadi milik satu budaya. Bapak Ibu tahu, Tuhan Yesus sendiri lahir bukan di Eropa, tetapi di Timur Tengah, ya. Gereja mula-mula itu juga bertumbuh di Yerusalem, di Asia, ya, menyebar ke Asia Kecil, kemudian ke Afrika Barat, baru kemudian ke Eropa, Bapak Ibu. Secara sejarah saja, iman Kristen itu bukan produk peradaban Barat, Bapak Ibu, ya. Jadi agama Kristen itu bukan produk agama atau peradaban Barat. Nah, tetapi bukan hanya itu saja, Bapak Ibu. Jauh sebelum Injil diberitakan oleh para misionaris ke Tiongkok, ya, waktu itu para misionaris itu datang ke daerah Tiongkok. Dalam sejarah bangsa Tionghoa, sebelum misionaris itu datang, orang Tionghoa itu sudah mengenal konsep mengenai Tien dan Sangti, ya, Sangti gitu, ya, yang maha tinggi. Tien itu langit, Bapak Ibu. Sebelum misionaris datang, orang Tionghoa sudah mengenal konsep itu. Ada langit, ada yang maha tinggi. Bapak Ibu, waktu saya mempersiapkan ini, saya menemukan bahwa dalam catatan sejarah dinasti Shang dan Zhou gitu, ya, kaisar itu, Bapak Ibu, kaisar itu waktu itu mempersembahkan korban kepada Sangti gitu, ya, sebagai penguasa tertinggi atas langit dan bumi. Sangti itu dipahami sebagai pribadi yang berdaulat atas musim, atas panen, atas kehidupan manusia. Nah, Bapak Ibu, ini menarik, Bapak Ibu, ya. Menarik kenapa? Itu artinya di dalam sejarah-sejarah Tiongkok kuno sudah ada kesadaran bahwa ada pribadi maha tinggi di atas segala dewa-dewa mereka, ya. Jadi ada kesadaran bahwa ada pribadi yang lebih tinggi, yang maha tinggi di atas segala dewa-dewa lokal itu. Nah, Bapak Ibu, apakah itu artinya bangsa Tionghoa sudah mengenal Allah secara penuh seperti yang dinyatakan dalam Alkitab? Enggak, ya. Itu wahyu umum. Tetapi itu menunjukkan bahwa di dalam budaya Tionghoa, ya, di dalam budaya Tionghoa, sejak zaman dahulu ada kerinduan, ya. Kerinduan dalam budaya mereka, kerinduan kepada Sang Pencipta. Dan Bapak Ibu, ini sejalan dengan firman Tuhan yang kita baca tadi, ya. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa. Supaya apa? Supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia. Bapak Ibu, perhatikan juga tadi di ayat yang kita baca tadi. Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, Allah sendiri yang menetapkan batas-batas bangsa dan musim-musim mereka. Ya. Allah sendiri yang menetapkan batas-batas bangsa dan musim-musim mereka. Nah, Bapak Ibu, itu artinya apa? Itu artinya menjadi orang Tionghoa, ya, jadi orang Chinese gitu, bukan sebuah kecelakaan sejarah, Bapak Ibu, ya, bukan sebuah kecelakaan sejarah. Budaya kita sebagai orang Chinese
orang Tionghoa tidak berada di luar kedaulatan Allah. Justru Allah bekerja dalam sejarah bangsa-bangsa, menaruh di dalam hati manusia kerinduan akan Dia. Bapak Ibu, maka ketika seseorang percaya kepada Kristus, sebenarnya ia bukan sedang menukar. Seorang Tionghoa misalnya ketika dia percaya kepada Kristus, sebenarnya bukan sedang menukar identitas timurnya dengan identitas barat. Bukan, Bapak Ibu. Sesungguhnya ketika seorang Tionghoa, seorang Chinese percaya kepada Kristus, ia sedang merespon panggilan Allah yang sejak semula sudah bekerja di dalam sejarah bangsanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mitos agama barat ya seringkali lahir karena kenapa? Karena kita melihat mungkin bentuk luar gereja ya, gedung-gedung gereja itu bergaya Eropa gitu ya. Mungkin kita menyanyikan lagu-lagu rohani berbahasa Inggris, istilah-istilah teologi itu dari barat. Bapak Ibu, tetapi inti Injil ya, berita Injil itu bukan budaya barat. Inti Injil itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi itu mencari manusia, menyatakan dirinya sebagai manusia, menyatakan dirinya di dalam sejarah manusia. Maka Bapak Ibu, persoalannya bukan timur atau barat, bukan Bapak Ibu ya. Persoalannya adalah apakah kita mengenal Dia? Ya, tadi bangsa Tionghoa punya kerinduan itu, tetapi mereka belum sepenuhnya mengenal Allah tersebut. Itu adalah wahyu umum yang dinyatakan kepada seluruh manusia, Bapak Ibu. Mereka belum mengenal Kristus. Nah, persoalannya adalah apakah kita sudah mengenal Dia? Dan disinilah kita mulai menyadari perdebatan tentang budaya itu cuma di permukaan saja ya. Ada masalah yang lebih dalam lagi, bukan soal asal-usul agama. Masalah yang lebih dalam itu, yang lebih dalam lagi itu adalah hati manusia yang belum mengenal Allah yang sejati itu. Nah, itu membawa kita kepada bagian yang kedua, Bapak Ibu. Bagian kedua ya. Bagian kedua sebenarnya hendak mengatakan bahwa masalah sebenarnya manusia itu adalah masalah hati, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu tadi baca ya, Paulus ngomong orang Athena itu sangat religius, Bapak Ibu. Dia buat banyak patung dewa-dewa mereka gitu ya, banyak simbol-simbol. Tetapi bagi orang Athena, seperti juga bagi sebagian besar orang Tionghoa saat ini, Allah itu tetap menjadi Allah yang tidak dikenal. Mereka tahu tentang Sangti gitu ya, yang maha tinggi itu. Tetapi mereka tetap menjadi Allah itu tetap bagi mereka itu menjadi Allah yang tidak dikenal. Mereka membuat mesbah-mesbah gitu kepada Allah yang tidak dikenal gitu. Nah, pokoknya waktu dulu saya praktek di Malang, saya pernah satu kali diajak ke eh, kelong eh, ke kelenteng gitu yang di Pasar Besar itu lupa saya namanya apa gitu ya. Nah, di situ juga sama, ada satu mesbah kepada Tien gitu ya, kepada langit. Mereka menyembah Sangti itu yang Maha Kuasa. Tetapi mereka belum mengenal Allah yang sesungguhnya yaitu Tuhan Yesus. Nah, itu artinya apa Bapak Ibu? Artinya sebenarnya mereka itu bukan kurang ritual ya. Mereka takut kalau ada Allah yang terlewat. Mereka takut ada kuasa ilahi yang tidak dihormati. Mereka ingin memastikan bahwa nggak kena sial gitu ya. Mereka memastikan semuanya aman. Nah, bukankah itu semua adalah sangat manusiawi Bapak Ibu ya? Kita sering hidup dengan pola yang sama. Bukan karena kita tidak percaya, tetapi karena kita takut. Ritual kita seringkali didorong oleh ketakutan, bukan pengenalan. Nah, Bapak Ibu, setiap Imlek kita punya tradisi, bukan? Kita membersihkan rumah, gitu ya. Kita menyapu debu, membuang barang-barang lama, menghias ulang ruangan ya, rumah kita, mengenakan pakaian-pakaian baru. Nah, semua itu indah, Bapak Ibu. Semua itu penuh makna. Simbolnya jelas, kita ingin awal yang baru. Tetapi mari kita jujur, Bapak Ibu. Setiap tahun rumah kita bisa bersih. Tetapi, apakah hati kita ikut dibersihkan, Bapak Ibu? Setiap tahun kita berharap lebih damai gitu ya. Tetapi apakah luka-luka lama itu sungguh sembuh? Ya. Setiap tahun kita ingin lebih tenang. Tetapi apakah rasa bersalah benar-benar hilang? Nah, itulah Bapak Ibu yang Paulus sentuh ketika ia berkata bahwa Allah itu tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Nah, Bapak Ibu, kalimat ini penting, Bapak Ibu. Allah tidak kekurangan apa-apa.
Allah tidak membutuhkan ritual kita supaya ia menjadi Allah, ya. Allah juga tidak bisa disuap. Allah tidak bisa dimanipulasi, ya. Bapak Ibu, kita orang Tionghoa punya tradisi misalnya, ya, dewa dewa ini ya, dewa dapur gitu ya. Kemudian ada dewa tanah, Bapak Ibu. Dapur itu diberikan persembahan gitu ya, makanan-makanan supaya apa? Dia mengucapkan hal-hal yang baik gitu ya. Nah, kayak gitu. Kemudian dikasih kue yang lengket, yang manis gitu ya. Jadi waktu mau ngomong yang jahat, dia lengket mulutnya nggak bisa gitu. Dia cuma bisa ngomong yang manis-manis aja. Nah, dewa-dewa orang Tionghoa begitu. Kayak seakan-akan itu bisa disuap, bisa dimanipulasi. Tetapi Allah kita bukan Allah yang seperti itu. Justru dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Maka Bapak Ibu, masalah utama manusia itu bukan tradisi. Bukan kurang upacara ini, upacara itu. Bukan karena kurang penghormatan. Bukan. Masalah utama manusia itu adalah masalah hatinya, motivasi hatinya. Masalah hati kita yang belum berdamai dengan Allah, dengan sesama gitu ya. Saya kadang kalau misalnya acara keluarga besar gitu, saya sering memperhatikan ada saja gitu yang orang yang anggota keluarga yang berantem gitu ya. Wah, sudah nggak teguran berapa tahun, mungkin sudah berapa belas tahun, berapa puluh tahun nggak teguran Bapak Ibu ya. Masalah hati yang belum berdamai dengan Allah, belum berdamai dengan sesama. Hati yang hidup dalam ketakutan, hati yang berpikir secara transaksional gitu ya. Oh, saya memberi kepada dewa supaya dapat sesuatu. Saya melakukan ini supaya nggak sial, nggak kena sial gitu ya. Saya jaga tradisi ini supaya aman gitu. Atau mungkin bagi kita juga, orang-orang Kristen juga, seringkali kita juga bisa jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Oh, saya melayani Tuhan supaya Tuhan berkati kita. Nah, Bapak Ibu, dan selama hati kita masih digerakkan oleh motivasi yang salah, oleh ketakutan, ritual apapun tidak akan pernah memberkati kita, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di sini kita bisa melihat bahwa ganjalan di hati kita itu bukan soal budaya, ya, bukan soal timur atau barat, tetapi akar persoalannya itu adalah dalam hati kita, ketakutan dalam hati kita. Kita takut, ya, karena kehilangan rasa aman. Kita takut dianggap tidak hormat. Kita takut dianggap bukan orang Tionghoa. Semua itu berakar pada satu hal, hati yang belum sungguh-sungguh mengenal dan percaya kepada Allah, ya. Nah, Bapak Ibu, Paulus tidak berhenti pada pengenalan Allah sebagai pencipta. Ia berkata, ya, Allah memberitakan kepada manusia bahwa sekarang ini di mana-mana semua mereka harus bertobat. Ya. Kenapa harus bertobat? Karena masalahnya bukan sekedar pengetahuan atau simbol. Bukan pengetahuan atau simbol, masalahnya adalah hati. Hati yang terpisah dari Allah. Ya, hati yang harus bertobat, Bapak Ibu. Ya, hati yang harus bertobat. Nah, karena hati, masalahnya adalah hati dan kita butuh bertobat, maka kita tidak membutuhkan ritual. Kita membutuhkan juru selamat, Bapak Ibu. Kita membutuhkan juru selamat yang memulihkan relasi kita dengan Allah, yang memulihkan relasi kita dengan sesama kita. Nah, kita masuk ke bagian yang ketiga yang terakhir. Kristus itu adalah penggenapan dan penebus yang sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus tidak hanya berbicara tentang Allah sebagai pencipta tadi. Ia menunjuk kepada satu pribadi ya, dalam satu peristiwa sejarah. Yesus yang bangkit dari kematian. Allah sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, berita ini adalah kabar baik bagi kita Bapak Ibu ya. Kenapa? Kenapa? Karena waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, ia mengalahkan persoalan terbesar manusia yaitu dosa, ya. Saya ulangi Bapak Ibu. Ini adalah berita atau kabar baik bagi kita. Kenapa? Karena kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib menyelesaikan permasalahan terbesar manusia yaitu dosa. Dan kebangkitan Tuhan Yesus itu mengalahkan ketakutan yang terbesar manusia yaitu maut atau kematian tersebut, ya. Ini adalah berita baik bagi kita. Yesus adalah penggenapan. Dia adalah penebus yang sempurna. Dia mati dan bangkit, ya. Dia mati mengalahkan permasalahan terbesar manusia dosa. Dia bangkit lagi mengalahkan ketakutan terbesar manusia yaitu maut atau kematian tersebut.
Bapak Ibu, Kristus adalah kerinduan terdalam manusia, ya. Dan di dalam Kristus kita menemukan jawabannya. Setiap Imlek kita berbicara tentang awal baru, kita membersihkan rumah tadi, mengganti pakaian, menghias ulang, menata ulang ruangan di rumah kita. Kita berharap tahun yang baru membawa hidup yang baru. Tetapi Bapak Ibu, firman Tuhan menunjukkan bahwa hanya Kristus yang bisa membersihkan hati kita. Pembaruan sejati itu bukan terjadi di luar, di rumah kita, bukan. Pembaruan sejati itu terjadi ketika kita menerima, ketika percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus membarui hati kita, ya. Kristus datang untuk memberi kelahiran baru. Kita rindu damai dalam keluarga, tetapi Kristus memberi damai kita dengan Allah kita. Kita rindu kepastian hidup kita tidak dikendalikan oleh nasib atau keberuntungan, tetapi kebangkitan Kristus memberikan kepastian keselamatan kita, gitu ya. Dosa dan maut telah dikalahkannya. Nah, Bapak Ibu, saya akan menutup khotbah saya ini dengan mengajak kita melihat satu gambaran yang sangat indah, Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu tahu seperti yang tahun lalu saya sampaikan, huruf-huruf Mandarin itu, huruf-huruf Chinese itu sebenarnya adalah piktogram, ya. Jadi huruf-huruf Mandarin itu sebenarnya lambang dari sesuatu, menggambarkan sesuatu. Nah, saya mau mengajak kita melihat satu gambaran lagi yang sangat indah, Bapak Ibu, ya. Nah, yaitu huruf Mandarin untuk kebenaran, Yi, gitu ya. Jadi huruf Mandarin, nggak tahu ini intonasinya udah bener belum ya, Cilipin gitu ya, I gitu ya. Nah, tetapi saya sudah cek itu Bapak Ibu. Nah, huruf Mandarin untuk kebenaran, I itu di bagian atasnya, itu Bapak Ibu perhatikan itu ada yang gitu ya, ada domba gitu ya. Nah, di bagian bawahnya ada wo gitu, aku gitu ya. Nah, secara visual Bapak Ibu, huruf kebenaran ini artinya apa? Itu artinya saya atau aku itu berada di bawah domba, Bapak Ibu, ya. Jadi kebenaran itu di atasnya itu adalah huruf domba, gitu ya. Nah, di bagian bawahnya itu adalah huruf aku, gitu. Nah, jadi domba itu ada di atas aku. Aku ada di bawah domba. Nah, Bapak Ibu artinya apa huruf ini? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Alkitab, domba itu adalah lambang korban. Ya, Yohanes Pembaptis berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia, ya, dosa dunia." Nah, kebenaran itu Bapak Ibu, bukan karena aku cukup baik, bukan karena aku menjalankan ritual dengan sempurna, bukan. Kebenaran bukan karena aku berhasil menjaga tradisi tanpa celah. Bapak Ibu, kebenaran itu terjadi ketika aku, manusia yang berdosa itu, berada di bawah anak domba. Di kayu salib, Yesus bukan hanya memberi teladan, tetapi ia menggantikan kita, ia menanggung dosa kita, ya. Dia berada di atas kita, menanggung dosa kita. Supaya apa, Bapak Ibu? Supaya kita manusia yang berdosa, yang percaya kepada Dia, yang mau menerima Dia, kita dibenarkan di hadapan Allah. Ketika satu hari kita berada di hadapan tahta Allah, Allah Bapa itu melihat kita. Yang Dia lihat bukanlah kita, tetapi anak domba yang berada di atas kita itu. Kebenaran anak domba itu, kebenaran Kristus itu dikenakan kepada kita, diperhitungkan sebagai kebenaran kita. Kiranya kebenaran yang mutlak ini, ya, ini boleh menjadi sesuatu yang mengubahkan hidup kita, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, Imlek bisa membersihkan rumah, tetapi hanya Kristus yang membersihkan hati kita. Imlek memberi harapan 1 tahun, ya. Kristus memberikan kita hidup yang baru, Bapak Ibu. Dan ketika kita percaya kepada Kristus, kita tidak sedang membuang leluhur kita, ya. Kita tidak sedang menjadi kurang Tionghoa, enggak. Kita tidak sedang kehilangan akar, enggak. Kita sedang menemukan akar yang lebih dalam lagi, lebih kekal. Injil atau berita baik itu datang bukan untuk menghancurkan budaya. Injil datang itu menebus budaya, menebus manusia. Dan ketika manusia ditebus, budaya yang baik itu dipulihkan. Kita tetap menghormati orang tua, ya. Ada kekhawatiran, ya, orang-orang tua, oh nanti kita nggak uhau gitu ya.
nggak menghormati orang tua. Tetapi Bapak Ibu, firman Tuhan katakan kita menghormati orang tua selagi dia hidup, Bapak Ibu. Ya, menghormati orang tua tetap kita lakukan, mengasihi keluarga tetap kita hidupi, merayakan kebersamaan tetap kita jalani. Tetapi bukan lagi karena takut, ya, bukan karena takut sial gitu ya, nanti karmanya jelek gitu, bukan, bukan karena rasa bersalah, bukan karena tekanan sosial, bukan. Tetapi kita melakukannya karena kasih kita. Karena kita mengasihi Tuhan, karena kita mengasihi sesama kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi keluarga besar kita. Kita melakukannya karena anugerah Tuhan ya yang sudah diberikan kepada kita. Karena kita telah diperdamaikan dengan Allah, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap tahun kita mengucapkan selamat tahun baru. Kita berharap tahun ini lebih baik daripada tahun lalu kan, ya. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajak kita melihat lebih dalam lagi. Allah tidak hanya menawarkan tahun baru, ia menawarkan hati yang baru. Allah tidak hanya memberi harapan untuk 12 bulan, bukan, ya. Ia memberi pengharapan kekal melalui Kristus yang bangkit. Maka pertanyaannya bukan lagi apakah saya boleh merayakan Imlek? Bukan, Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah apakah saya sungguh mengenal Dia? Pertanyaannya bukan apakah perayaan Imlek sesuai dengan iman Kristen? Bukan. Pertanyaannya adalah apakah saya masih hidup dalam ketakutan? Atau saya hidup dalam kepastian anugerah Tuhan? Pertanyaannya bukan lagi apakah saya harus memilih antara leluhur dan juru selamat, salib atau lampion. Bukan. Pertanyaannya sekarang, apakah saya sudah menemukan bahwa di dalam Kristus, ya, saya mendapat pengharapan kekal, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang terkasih, berkat terbesar bukan apa yang kita miliki, tetapi siapa yang menyertai kita. Jika Kristus menyertai kita, kita tidak lagi hidup dalam ketakutan. Kita tidak lagi terbelah antara iman dan identitas kita. Bukan iman dan Imlek, enggak. Kita tidak kehilangan akar. Kita menemukan akar yang kekal ya. Tahun baru bisa datang setiap 12 bulan. Tetapi hati yang baru hanya ada di dalam Kristus. Maka ketika kita mengucapkan selamat tahun baru ini, Imlek itu ya, biarlah itu bukan sekedar tradisi, tetapi sebuah kesaksian iman kita. Yaitu bahwa hidup kita bukan ditopang oleh keberuntungan, melainkan oleh anugerah Tuhan. Ya, kiranya bukan hanya kalendernya yang baru, ya, bukan hanya tahun baru itu kalender baru, tetapi hati kita sungguh diperbarui di dalam Dia. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah menebus kami. Engkau datang masuk ke dalam sejarah manusia. Engkau menebus budaya. Engkau juga menolong kami untuk mengenal Allah yang benar. Dan Engkau menebus dosa kami di atas kayu salib. Mengalahkan persoalan terbesar, masalah terbesar kami semua yaitu dosa. Dan mengalahkan ketakutan terbesar kami yaitu kematian. Terima kasih untuk hal itu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, Sisi Lose ya, buat pelayanannya setiap tahun sudah tahun yang ketiga ya Lose. iya, Jangan betul. bosan-bosan untuk mengikuti Imlek, melayani Imlek di Yapas. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.